Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Venita Rahayu Putri, PPG PGSD, Prajabatan 2022 gelombang 1 dengan NPM 2022 1063 1013 093. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan seminar pendidikan profesi guru pada mata kuliah Computational Thinking. Review pengalaman belajar. Pada mata kuliah CT ini, saya belajar sebanyak 9 topik. Yang pertama, topik 1 mempelajari tentang pendalaman pemahaman computational thinking. Topik 2, CT dalam kurikulum. Topik 3, CT dalam problem solving. Topik 4, saya melaksanakan kegiatan UTS. Topik 5, CT dan proyek. Topik 6, integrasi CT dalam mata pelajaran. Topik 7, restrukturisasi portofolio. Topik 6, materi pengayaan tentang materi CT dalam problem solving. Topik 9, materi pengayaan tentang materi CT dan proyek. Pada mata kuliah Computational Thinking ini, menurut saya topik yang paling berkesan yaitu pada topik 1, yang mempelajari tentang pendalaman pemahaman Computational Thinking, yang di dalamnya membahas terkait dengan bagaimana cara pengimplementasian Computational Thinking dalam pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran yang diajarkan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik melalui tahapan-tahapan dalam computational thinking yang pada dasarnya hampir sama dengan problem solving. Mengimplementasikan CT ke dalam mata pelajaran bukan berarti menjabarkan fondasi CT pada mata pelajaran tersebut, akan tetapi menularkan cara berpikir CT melalui cara memecahkan persoalan dengan cara yang sederhana dan sistematis. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Pada topik 1 yang mempelajari tentang pendalaman pemahaman computational thinking ini merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk dipelajari terutama bagi seorang pendidik. Dengan adanya materi ini dapat memberikan solusi bagi pendidik dan peserta didik untuk menyelesaikan persoalan melalui tahapan computational thinking yang meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Dengan adanya tahapan CT dapat menyelesaikan permasalahan secara rinci dan juga berurutan. Pada mata kuliah Computational Thinking ini, saya mempelajari setiap topik pada mata kuliah Computational Thinking, terutama pada topik 1 yang mempelajari tentang pendalaman pemahaman Computational Thinking, dengan tahapan-tahapan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan juga aksi nyata. Dari tahapan-tahapan tersebut, terdapat strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik, yaitu dengan saling berkolaborasi dengan teman sejawat mengenai pentingnya pengimplementasian computational thinking dalam pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran yang diajarkan untuk memecahkan persoalan. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan artefak pembelajaran. Pada topik 1 tentang pendalaman pemahaman computational thinking yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar, yaitu pada bagian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan juga aksi nyata. Hasil refleksi pengalaman tersebut sudah saya letakkan dalam link artefak pembelajaran berikut ini. Analisis artefak pembelajaran. Pada tahap eksplorasi konsep, saya membuat pemaparan konsep-konsep CT dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pada tahap ruang kolaborasi, saya menuliskan beberapa contoh penerapan fondasi CT yang dapat dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tahap demonstrasi kontekstual. Di sini, saya melakukan kegiatan tanya-jawab
dengan teman sejawat untuk berbagi informasi dan juga pengetahuan. Yang keempat yaitu tahap koneksi antar materi. Di sini saya membuat keterkaitan antara hubungan mata kuliah Siti dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu pada tahap aksi nyata. Di sini saya membuat pemaparan terkait dengan pertanyaan reflektif yang telah disediakan dan membuat portofolio terkait dengan ringkasan kegiatan pada topik 1. Pembelajaran bermakna atau good practice. Berdasarkan topik 1 yang mempelajari tentang pendalaman pemahaman computational thinking merupakan salah satu mata pelajaran yang paling penting untuk dipelajari. Hal ini disebabkan karena dengan adanya Siti dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui tahapan pada computational thinking yang meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Tahap-tahap tersebut merupakan tahap berpikir dalam penerapan Siti untuk menemukan solusi yang sesuai secara rinci. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.